Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seniman Hukum. Pada video kali ini saya ingin mengelaborasi makna konseptual dari hukum ya. Ya, nanti kita sedikit bicara, bukan sedikit ya, karena trigger dari video ini adalah diberlakukannya KUHP baru, KUHAP baru terhitung dari tanggal 2 Januari 2026. Kamu tahu nggak KUHP baru? Tahu apa KUHP baru itu apa? Benda. Benda. KUHP baru katanya benda. Jadi hari ini saya diminta untuk memberi semacam poin, diminta untuk memberikan penafsiran ya, baik secara epistemik, sosiologis, ya sedikit filsafat lah. Ya, jadi disebut baru, KUHP baru, KUHAP baru, artinya ada yang baru kan begitu. Jadi baru itu apa yang baru dari KUHP baru? Sekarang kita yang baru itu apa? Jadi yang nampak secara indrawi yang baru itu adalah pasalnya. Jadi teksnya, tekstual dari KUHP baru itu berubah. Jadi kita pergi dari yang lama, kita menuju yang baru. Nah, baru itu apakah sungguh-sungguh baru? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan itu. Big question. Apakah sungguh-sungguh baru itu? Sebenarnya tidak sungguh-sungguh baru. Karena watak penegakan hukumnya tidak baru. Subjek penegak hukumnya juga tidak baru. Jadi yang berubah itu hanya pasal. Grammar dari pasal itu yang berubah. Kalau watak penegak hukumnya saya rasa belum baru. Jadi kita memang mesti, jadi pengertian baru itu harusnya radikal tuh. Jadi radikal sekaligus nekat itu. Baru itu. Jadi ada perubahan. Jadi bukan hanya perubahan tekstual dari undang-undang tapi juga perubahan watak dari penegakan hukum. Pelaku penegak hukum. Ya, baru kita bisa sebut law enforcement. Kan begitu. Sekarang orang punya masalah masih berangkat ke KDM. Orang punya masalah masih berangkat ke kemana-mana. Jadi orang sebenarnya belum begitu, yang kita belum begitu percaya, saya ingin katakan begitu. Jadi ada semacam trust issue lah, gitu loh. Jadi yang baru itu harusnya watak dari penegak hukum. Bagaimana cara merubah watak itu? Bagaimana cara merubah watak penegak hukum itu? Sulit ya, memang sulit. Jadi kita itu punya problem di penegakan hukum. Saya sering katakan di forum-forum apapun, saya sering katakan problem kita itu bukan hukum, tapi problem kita itu adalah penegakan hukum. Tuh, beda tuh diferensiasinya tuh. Jadi hukumnya itu bagus sebenarnya. Hukumnya bagus, koheren, logik. Oke, bagus. Tapi subjek penegak hukumnya yang saya ragukan. Jadi kita itu mestinya radikal, mesti hebat itu. Jadi saya kemarin bicara dengan teman itu ya dari Taiwan itu ya. Jadi di Taiwan itu suatu hari dia itu
salah parkir. Ya, jadi melanggar regulasi aturan parkir yang diterapkan di suatu mall. Ya. Nah, singkat cerita, karena kesalahan itu, motornya itu dipindahkan ke suatu tempat. Dipindahkan itu dalam rangka menerima punishment yang dia akhirnya sadari. Awalnya dia belum sadar kalau itu adalah hukuman, kalau itu adalah sanksi, kalau itu adalah punishment. Dia belum sadar. Jadi ketika dia pergi ke tempat parkir, motornya itu tidak ada. Lalu dia laporan kemana-mana. Anda mau tahu? 15 menit dari dia melapor, itu polisi datang ke TKP itu. Jadi ada goodwill, ada ada goodwill dari penegak hukum. Itu dia langsung. Nah, singkat cerita, ditelusuri ternyata motor itu dipindahkan karena dia itu parkirnya itu menyerong lah, kita anggaplah. Dia menyerong hal ke sesuatu yang tidak semestinya menurut aturan dari pihak mall itu gitu loh. Anda bayangkan itu. Akhirnya dia mengetahui kesalahannya. Tapi poin saya, reaksi dari kepolisian di sana itu benar-benar proaktif gitu loh. Nah, sekarang kita pergi ke Jerman misalnya. Di Jerman itu tidak jarang seorang jaksa itu menuntut bebas itu. Kalau di sini problemnya adalah jaksa itu psikologisnya adalah menghukum, menuntut itu. Di Jerman dalam dalam tuntutannya, seorang jaksa itu seringkali kadang-kadang juga sama dengan perspektif dari penasihat hukum gitu loh. Jadi karena dia itu mengelaborasi hukum itu tidak hanya bertumpu pada aspek tekstual. Jadi dia juga pergi ke hal-hal yang sosiologis gitu loh. Jadi dia elaborasi, didalami sampai akhirnya keluar satu kesimpulan besar bahwa terdakwa tidak bersalah. Nah, kan itu kita nggak temukan di Konoha kan, gitu kan. Karena jaksa di Konoha itu dia achievement dia adalah menuntut gitu loh. Makanya lawyer dengan jaksa itu kalau di pengadilan itu ya beda terus ya, karena memang dia harus beda gitu loh. Nah, kita sedikit ya pergi ke Taiwan sama ke Jerman ya. Jadi kita balik lagi, kita bicara KUHP baru, KUHP baru. Apakah baru? Ya baru, yang baru itu teksnya. Tapi watak penegak hukumnya itu belum baru. Terima kasih. Kamu jangan ngantuk. Ucapin salam dulu. Assalamualaikum.